And one day you disappeared, 'cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are real, but boys are real. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Apa sih demam berdarah Dengue? Demam berdarah Dengue adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus Dengue. Virus ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Penyakit ini bisa menyebabkan gejala yang ringan hingga gejala yang berat. Bahkan bisa mengancam nyawa jika tidak ditangani dengan segera. Virus Dengue diperkirakan berevolusi pada primata non-manusia dan berpindah ke manusia antara 500 sampai 1000 tahun yang lalu di Afrika dan Asia Tenggara. Wabah ini pertama kali muncul di dunia pada tahun 1780-an di Asia, Afrika, dan Amerika Utara yang sebelumnya dinamakan dengan dengue fever. Sedangkan di Indonesia sendiri, virus ini ditemukan pada tahun 1968 di Jakarta dan Surabaya. Apa sih penyebab DBD itu? Nah, penyebab DBD adalah virus dengue yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus yang terinfeksi. Virus ini masuk ke dalam tubuh ketika nyamuk tersebut menggigit tubuh manusia. Nah, secara tampilan nyamuk ini cukup mudah untuk dikenali dengan warnanya yang belang, hitam, dan putih. Dengan tubuh yang berwarna hitam pekat dan warna garis-garis putih horizontal pada kakinya dan garis-garis putih vertikal pada punggungnya. Nah, mereka ini aktifnya pada pagi dan sore hari. Mereka lebih suka tempat yang bersih daripada tempat yang kotor, seperti bak mandi. Mereka ini lebih suka tempat yang sejuk dan dingin daripada di luar rumah yang panas. Nah, ada beberapa nih faktor risiko yang dapat membuat terkena DBD. Yang pertama adalah tinggal atau berada di daerah subtropis atau tropis. Sebab berada di daerah tropis atau subtropis dapat meningkatkan virus yang menyebabkan penyakit ini. Nah, daerah yang beresiko tinggi adalah Asia Tenggara, pulau-pulau di Pasifik Barat, Amerika Latin, dan Afrika. Yang kedua adalah pernah mengidap DBD di masa lalu. Pernah terinfeksi DBD sebelumnya dapat meningkatkan gejala lebih parah jika terkena DBD. Dan terakhir adalah anak-anak, lansia, dan orang yang kekurangan sistem kekebalan tubuh dapat juga rentan terkena DBD. Berikut beberapa gejala demam berdarah dengue. Yang pertama yaitu demam difasik. Penderita akan mengalami demam yang cukup tinggi hingga mencapai 40 derajat Celcius. Kemudian akan turun sementara dan akhirnya akan kembali meningkat. Yang kedua, nyeri otot dan nyeri sendi. Yang ketiga, nyeri pada area belakang bola mata, terutama saat melakukan gerakan memutar bola mata. Yang keempat, manifestasi perdarahan pada kulit dan pencernaan, seperti munculnya bintik-bintik merah pada kulit, mimisan, gusi berdarah, serta pendarahan pada saluran pencernaan. Dan juga terdapat beberapa gejala lain seperti sakit perut yang berat, muntah muntah, serta muntah darah. Demam berdarah dengue terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu fase demam, di mana pasien akan mengalami demam tinggi hingga mencapai 40 derajat Celcius yang terjadi pada hari pertama sampai hari ketiga. Yang kedua, fase kritis, di mana fase ini wajib diwaspadai karena pada fase ini pasien akan mengalami penurunan suhu tubuh hingga mencapai di bawah 38 derajat Celcius. Dan yang ketiga, fase pemulihan. Fase pemulihan ini terjadi pada hari ke-6 sampai hari ke-7, di mana terjadinya reabsorpsi cairan. Yang selanjutnya adalah diagnosa. Dalam mendiagnosa penyakit DBD dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama dengan pemeriksaan fisik dan yang kedua adalah dengan pemeriksaan laboratorium darah. Yang pertama adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini dilakukan untuk mengetahui tanda-tanda klinis yang terjadi seperti demam tinggi dan juga tanda adanya kebocoran plasma. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, maka didapatkan hasil yaitu yang pertama, demam disertai dengan gejala khusus seperti sakit kepala, nyeri otot, dan nyeri sendi. Dan setelah dilakukan tekstur liquid, maka terlihat adanya bintik-bintik merah di dalam lengan. Hasil yang kedua menunjukkan adanya kegagalan sirkulasi, yaitu ditandai dengan denyutnya dian cepat dan tekanan
nadi yang menurun. Pemeriksaan DBD yang kedua dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan laboratorium darah. Pemeriksaan laboratorium darah ini dilakukan untuk mengetahui jumlah sel darah merah dan sel darah putih dalam darah, serta untuk mengetahui antigen virus Dengue dan antibodi. Hasil dari pemeriksaan laboratorium darah ini dapat digunakan untuk mendiagnosa penyakit DBD. Hingga saat ini, belum ada pengobatan khusus untuk penyakit demam berdarah. Umumnya, penyakit ini hanya dilakukan pengobatan untuk meredakan gejala, menjaga sistem imun tubuh, dan untuk mencegah komplikasi. Jika gejala ringan, maka pasien bisa dirawat di rumah dengan beberapa cara. Yang pertama adalah tetap mengonsumsi banyak cairan untuk menghindari dehidrasi. Yang kedua, beristirahat dengan cukup. Yang ketiga, banyak mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Dan yang terakhir adalah menghindari gigitan nyamuk untuk penyakitnya lebih kompleks. Nah, pada dasarnya, pengobatan demam ini dilakukan agar suhu tubuh penderita tetap berada di bawah 39 derajat Celcius. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menurunkan demam. Yang pertama adalah mengopres dahi, ketiak, kaki, dan tangan dengan air hangat, lalu berendam dan mandi dengan air hangat tubuh. Dan yang ketiga, menjaga suhu ruangan agar tetap sejuk. Dan yang terakhir adalah menggunakan baju yang tipis. Nah, jika gejala yang diderita oleh penderita demam berdarah ini dia semakin buruk, maka penderita harus dibawa ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Pencegahan penyakit demam berdarah dapat dilakukan dengan gerakan 3M+. Yang pertama, menguras bak mandi minimal seminggu sekali. Hal ini dilakukan agar tidak ada telur-telur yang bersarang di bak mandi di rumah kita. Yang kedua, menutup penampungan air dengan rapat. Hal ini dilakukan agar nyamuk-nyamuk yang ada di rumah kita susah untuk berkembang biak. Yang ketiga, mendaur ulang sampah. Jadi, kita harus bisa mengolah sampah-sampah yang ada di rumah kita. Jika memang sampah itu masih bisa didaur ulang dan digunakan kembali, maka kita harus menggunakannya. Tapi apabila memang sampah itu harus dibuang, maka kita bisa menguburnya di belakang rumah. Yang selanjutnya, untuk menghindari terkena gigitan nyamuk, kita bisa menggunakan beberapa cara, seperti yang pertama, menggunakan obat nyamuk. Yang kedua, kita bisa menggunakan baju berlengan panjang apabila udah menjelang sore ataupun malam untuk menghindari gigitan nyamuk. Dan yang ketiga, kita bisa membiarkan lampu di rumah tetap menyala, atau kita bisa menggunakan lampu tidur sehingga kita terhindar dari gigitan nyamuk yang suka berada di tempat yang gelap. Ingat demam berdarah, ingat 3M+.